Apabila bergaul atau jima di malam hari, apakah sahur dahulu atau mandi junub dahulu? Ya. Enggak ada masalah ya. Kalau waktu mepet sahur dulu ya. Nanti keburu mandi junub tidak sempat untuk apa? Sahur. Yang penting Anda waktu sholat subuh di masjid, itu saja. Bagaimana caranya? Anda mau mandi junub jam berapa terserah. Yang penting pas qomat ente sudah di mana? Di masjid ya. Ya, jadi apa mau mandi junub dulu, mau sahur dulu enggak ada masalah. Sahur dalam kondisi junub enggak ada masalah. Nabi SAW pernah mendapati fajar dalam kondisi junub ya. Nabi SAW adrakahul junub min ahlihi. Adrakahul fajar wa huwa junubun min ahli. Kata sebagian istri Nabi bahwasanya Nabi SAW mendapati fajar dalam kondisi junub gara-gara berhubungan dengan istrinya. Itu dalil bahwasanya tidak mengapa seorang mendapati fajar dalam kondisi apa? Junub. Yang penting karena bukan syarat puasa tidak junub, enggak. Syarat salat tidak boleh junub. Ustaz, mana lebih utama antara memberi makan untuk sahur atau untuk berbuka? Barang siapa memberi berbuka dia mendapat pahala berbuka. Sahur tidak ada dalil khusus, tetapi Nabi sahur bareng. Nabi sahur apa? Sahur bareng. Enggak apa, insyaallah antum bikin berbuat buka, ngajak orang juga sahur. Bukankah dengan Anda memberi sahur kepada dia, Anda membantu dia untuk berpuasa? Gitu tidak? Insyaallah Anda juga dapat pahala. Anda juga dapat pahala. Ya ada waktu, ada uang kita sebagian untuk acara berbuka, ada kalau memang apalagi tatkala i'tikaf, orang-orang butuh untuk sahur, kita kasih juga sahur. Tidak ada masalah. Pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda berpuasa, ketika adzan maghrib langit masih terang, meskipun mataharinya tidak terlihat. Apakah dalam kondisi seperti ini sebaiknya berbuka atau menunda berbuka? Ya Anda punya jadwal atau Anda yakin dengan orang yang muadzin, kalau muadzinnya beradzan pada waktu yang ditentukan, meskipun masih kelihatan terang boleh berbuka. Ya. Sebagian tempat misalnya di waktu panas, meski matahari terbenam masih kelihatan apa? Terang. Karena musim panas. Sebagian tempat begitu matahari tenggelam langsung kelihatan gelap. Yang intinya ada jadwal yang tepat. Kalau Anda enggak bisa lihat matahari langsung, Anda harus punya jadwal yang tepat. Kalau ada jadwal yang tepat, sudah Anda yakini ya sudah. Kapan tiba jadwal tersebut berbuka, enggak ada masalah. Istri saya alhamdulillah sedang hamil 6 bulan. Apakah boleh puasa? Seandainya tidak puasa berfidyah apa saja? Apa qadha juga ya. Di antara keindahan syariat Islam juga memandang maslahat janin. Jika ternyata dokter mengatakan seorang ibu jangan berpuasa tatkala hamil, maka jangan puasa. Tanya ke dokter, jangan tanya sama saya ya. Jadi dokter lebih tahu kondisi bayi Anda. Mungkin ibunya kuat, tapi kalau dia berpuasa akhirnya bayinya tidak dapat nutrisi dan itu buruk bagi sang bayi. Oleh karenanya kalau memang lebih baik berbuka saja meskipun dia kuat. Bukan dia pikirkan dirinya, dia pikirkan apa? Janinnya. Maka kalau dokter mengatakan puasa. Kalau dokter mengatakan jangan puasa, ya sudah tidak usah puasa. Adapun apakah mengqadha atau bayar fidyah sudah kita jelaskan di pertanyaan yang pertama. Apakah sahabat Umar menyunahkan salat tarawih 23 rakaat? Datang dalam riwayat Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab salat 20 rakaat dengan witir 23. Riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Apakah riwayat ini dhaif atau sahih? Pendapat yang benar, salat malam tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Itu pendapat 4 mazhab dan itulah yang dipraktekkan para salaf ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengkritiki Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala yang mengatakan lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah karena beliau tidak punya salaf dalam hal ini. Justru beliau menyelisihi salaf rahimahullahu taala, para salaf membolehkan salat lebih daripada 11 rakaat. Beliau memahami hadis bahwasanya Nabi selalu salat 11 atau 13 rakaat. Namun kita berusaha memahami hadis dengan pemahaman para salaf ya. Jadi saya katakan yang benar lebih dari 11 rakaat tidak jadi masalah ya, dan salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Oleh karena diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala kalau beliau sehat beliau salat sampai 300 rakaat sehari. Tatkala beliau sakit beliau salat 100 rakaat sehari. Kalau kita lagi sehat berapa rakaat? Kalau sakit mungkin enggak salat. Malah sudah semuanya salat yang wajib-wajib saja kita kerjakan.